Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah channel rahimakumullah, bertemu lagi dengan saya Ardi Muluk Dan Umu Aulia. dan Umu Aulia di vlog dakwah channel yang ke-27 pada minggu ketiga bulan Juli tahun 2021. Nah, topik kita masih tentang apa ya? Masih tentang COVID-19. Masih tentang COVID-19 ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya berdasarkan berita terakhir situasinya makin gawat gitu ya. Indonesia itu merupakan angka kematian harian terbanyak di dunia. Ya, jadi memang makin makin ini ya, makin berbahaya ya. Makin alert kita harusnya ya. Nah, menurut saya kira-kira kenapa bisa sampai seperti sekarang ini? Ya, sebetulnya ada beberapa hal yang menyebabkan keadaan kita seperti sekarang ini. Ya. Tapi yang terutama tuh ada 4 hal sebetulnya secara umumnya. Ya. Yang pertama tuh karena pada awal virus ini muncul gitu, kita tidak anggap serius gitu. Bahkan ketika negara-negara lain sudah melakukan lockdown, sudah melakukan tindakan preventif, biarpun masih ya tidak terlalu tidak terlalu mengglobal gitu, masih daerah per daerah. Indonesia tidak serius menanggapinya, malah ada yang bilang kalau virusnya ini itu cuman isu gitu kan. Oh iya, bisa disembuhkan dengan jamu Iya, gitu kan. dengan jamu, bisa juga dengan kalung. Dengan kalung. Dengan diet segala macam gitu kan. Iya, bahkan dengan nari ubur-ubur gitu ya. Ubur-ubur. Jadi apa namanya? Akhirnya ketika kita sadar gitu, setelah ketika kita sadar kalau virus ini ternyata memang benar ada gitu, virusnya sudah menyebar kemana-mana gitu, sehingga akhirnya tindakan preventif tuh nggak bisa lagi dilakukan gitu kan, tidak maksimal gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara yang dulu awal-awal virusnya muncul gitu kan, kayak seperti Vietnam, New Zealand, kemudian Korea Selatan, itu berhasil menekan jumlah kasus, bahkan jumlah kematian corona itu seminimal mungkin. Sekarang nomor 1 Taiwan malah yang sekarang berhasil meminimalisir, cuma 1 di antara ratusan ribu orang gitu ya meninggal karena virus corona ini. Jadi betul-betul berhasil mereka. Ya, jadi maksudnya di awal-awal atau istilahnya golden time kita masih sedikit itu memang harus tegas langsung kan seperti itu ya. Mereka melakukan tindakan preventif dan melaksanakannya ke seluruh lini dari pemerintah. Sebelum menyebar langsung gitu ya. Lalu sudah kan pemerintah kita kan juga ada PSBB ketika itu tahun lalu bulan Maret. Tapi kan pelaksanaannya tidak bisa dibilang nggak serius pemerintah gitu. Kadang di satu sisi mereka keras gitu kan, yang melanggar ditangkapi, tapi di tempat yang lain ya dibiarkan saja gitu. Jadi bagaimanapun akhirnya virusnya menyebar juga akhirnya, karena tindakan yang tidak merata itu tadi, namanya eksodus manusia dari tempat ke tempat itu membawa virus akhirnya ya. Kita nggak bisa bilang apa-apa gitu ke masalah itu gitu. Karena itu masalah tindakan awal dari pemerintah gitu. Ya, pas di golden time ya, ketika dia masih kecil itu ya. Iya. Ya, kemudian kedua yang masalah lockdown yang setengah-setengah itu tadi gitu. Jadi itu betul-betul sebetulnya yang membuat virus itu menyebar dengan sukses itu karena lockdown itu yang nggak total gitu. Karena alasannya ekonomi dulu kan. Iya, karena pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat. Kemudian masyarakat juga akhirnya harus bekerja, harus ini, harus itu gitu. Karena tidak bisa diharapkan pemerintah menyelesaikan semuanya. Dan ketiga, pemahaman masyarakat sendiri tentang apa itu virus corona dan apa itu pandemi, apa itu penyakit menular gitu, itu masih belum merebak dengan rata, tidak cuma baru setengah-setengah, seupil masyarakat yang
terajari soal itu, sedangkan yang masyarakat umum tidak. Yang keempat, nah ini sekarang ini Bang, hoax. Masalah hoax tentang pandemi corona ini akhirnya yang membuat masyarakat tuh akhirnya tidak mau melaksanakan lockdown, tidak mau lagi melaksanakan prokes gitu kan, karena mereka Ya termasuk juga nggak mau divaksin. ya tidak mau juga divaksin gitu. Sementara vaksin itu membantu untuk mengurangi, nah ya istilahnya, bukan dia tidak memberikan kesembuhan, tapi memberikan kekebalan tubuh kan seperti itu ya. Kekebalan tubuh, membantu kekebalan tubuh untuk melawan virus. Iya. Nah, yang akan kita bahas ya pada vlog kali ini yang masalah hoax ini ya. Kita akan melihat ya apakah pandemi ini hoax atau rekayasa dengan memahami tabiat kapitalisme sebagai sebuah ideologi. Iya, karena sekarang ini yang berkuasa itu adalah kapitalisme. Iya, dan hoax-hoaxnya juga banyak mengatakan kalau corona ini buatan kapitalisme untuk menjarah masyarakat. Oke, ya, menjarah dan seterusnya. Dan dia bisa ini ya di gray area ya. Nanti kita akan bahas, kita akan lihat macam-macam. Nah, karena ini penting ya. Karena kita sebagai seorang muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun", ya. Janganlah engkau mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi dalam berbicara masalah hoax ini ya, kalau kita menyampaikan yang hoax atau yang salah itu, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban, bisa berdosa kita karenanya. Oleh karena itu kita akan membahas mencoba menjawab ya, ada beberapa hoax tentang masalah corona ini. Tapi ya sebelum kita masuk ya tentang bagaimana cara menjawabnya, kita harus memahami bahwasanya dalam Islam juga ya Allah tuh sudah memberitahu bagaimana cara berpikir, cara berpikirnya. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 164, Allah SWT berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan berputarnya malam dan siang adalah la ayati, ya, tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ini adalah cara berpikir ya, atau metode berpikir, yaitu berpikir rasional. Ada fakta ya, lalu dari fakta tersebut ya kita mempunyai maklumat gitu ya, dasarnya kita bisa memahami hakikat sesuatu ya. Kalau dalam ayat tersebut kan berbicara tentang keberadaan Allah ya. Tentang keberadaan Allah itu kita hanya perlu dengan melihat tanda-tanda ya. Nah, begitu juga dengan masalah corona ini, kita memperhatikan faktanya dan juga memperhatikan tanda-tandanya ya. Jadi nggak perlu, kalau dalam ayat Al-Baqarah tadi kan, untuk memahami adanya Allah itu tidak perlu kita bertemu dengan Allah kan, seperti itu ya. Melihat ciptaannya, melihat faktanya bahwasanya ada penciptaan, berarti adanya Allah. Begitu juga dalam masalah corona ini ya, dengan melihat begitu banyak orang yang sakit bahkan meninggal kan, seperti itu ya. Itu yang terkena corona itu sampai 4,3 juta. Yang meninggal itu berapa gitu ya, lupa ya. Tapi kalau di Indonesia kasus terakhir itu kematian itu sudah sampai 1.000 per harinya. Ya. Nah, kalau ya melebihi India, nomor 1 pada saat sekarang nih. Nah, dengan seperti itu kita sudah paham bahwasanya corona itu bukan hoax ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami ya, bahwasanya ini bukan masalah yang main-main gitu ya. Apalagi dengan menyebarkan hoax yang mana ini bisa menjadi lebih parah lagi gitu. Nah, ini ada beberapa hoax nih ya, yang diinikan oleh sebagian orang-orang ya. Ya, antaranya itu adalah bahwasanya corona ini
untuk depopulasi manusia. Iya, Sengaja umat dibikin, Muslim, umat iya, Islam. sengaja dibikin untuk depopulasi umat Islam. Iya. Nah, kalau menurut saya Amang, apa jawabannya kira-kira? Kalau kita lihat saja gitu faktanya, setahun lebih ya corona ini itu absurd sekali. Apa namanya, Kalau isu yang untuk seperti depopulasi umat Mas, Islam saja gitu. iya, karena yang pertama gitu kan, Dia dimulai dari Wuhan ya. Wuhan, Cina, korbannya jutaan orang gitu kan. Kemudian menyebar. Wuhan jelas bukan negara Cina, maksudnya bukan negara Islam gitu kan. Ya. Malah mereka memusuhi Islam gitu kan. Kemudian menyebar ke seluruh Eropa, Amerika gitu kan. Nah, mereka bukan negara-negara Muslim jelas gitu kan. Kemudian India, malah Amerika pernah jadi nomor 1, India kemudian jadi nomor 1 sebelum Indonesia mengambil alih tempatnya gitu. Ya. Nah, itu mereka bukan negara-negara Muslim gitu kan. Malah yang negara-negara yang mayoritas Islam gitu kan, kayak seperti negara-negara Teluk gitu kan, mereka lumayan, biarpun tidak sebagus negara-negara Taiwan, Korea Selatan gitu, dalam menekan Tapi kematian lumayan rendah gitu rendah, ya. dibandingkan dengan Oke. negara-negara Jadi Eropa. ya, bahwasanya corona ini untuk depopulasi umat Islam itu terbantahkan kan, seperti kan. Ya, karena nggak mungkin ya dibikin oleh negara kapitalis atau Cina misalkan ya. Yang mana itu akan mengurangi jumlah penduduk mereka sendiri gitu kan. Notabene mengurangi tenaga kerja yang bisa mereka bekerjakan sebagai seorang kapitalis. Nah, ini ada satu yang harus kita pahami juga tentang banyaklah ya tentang pengurangan jumlah penduduk ini ya. Kita harus memahami bahwasanya kapitalisme sebagai sebuah ideologi itu apa. Iya. Ya. Betul. Jadi kalau kita pahami bahwasanya kapitalisme itu sebagai sebuah ideologi itu berasal dari sekularisme yang dimulai di Eropa, yaitu memisahkan agama dan kehidupan. Ya. Nah, ketika memisahkan agama dan kehidupan ini, mereka memberikan kebebasan kepada individu. Jadi tidak pengen tidak pengen agama yang mengatur kehidupan di dalam kehidupan ya. Agama hanya di ruang privat saja. Nah, kebebasan itu ada 4 ya: freedom of speech, freedom of behavior, freedom of religion, and freedom of belonging ya. Kebebasan berbicara, kebebasan bertingkah laku, kebebasan beragama, dan kebebasan kepemilikan. Nah, dalam perjalanannya ya, yang berperan lebih banyak itu adalah freedom of belonging. Maksudnya kenapa gitu yang berperan itu adalah freedom of belonging? Dikarenakan dengan adanya kebebasan kepemilikan ini, ada sekelompok orang yang menjadi sangat kaya sekali ya, atau yang disebut dengan kelompok kapitalis. Kenapa mereka bisa sangat kaya sekali? Karena mereka menguasai kekayaan alam. Ya, sumber daya alam ya. Nah, sementara kalau dalam Islam ya, sumber daya alam ini adalah kepemilikan umum. Ya, umat ya, tidak boleh dikuasai oleh individu dan kelompok. Nah, ini yang disebut the 1% gitu, yang ya orang-orangnya cuma segelintir, tapi mereka menguasai sebagian banyak kekayaan ada di muka bumi ini gitu. Nah, para kapitalis ini dengan kekayaan mereka itu mereka ya istilahnya mempengaruhi para politisi gitu ya, dengan uangnya. Bahkan boleh dikatakan mereka yang menjalankan negara. Ya, mereka yang menjalankan, maksudnya mereka yang mengendalikan orang-orang tersebut ya, para politisi ya, bahkan para hakim dan segala macamnya gitu. Ya. Nah, sehingga peraturan negara, perundang-undangan mereka bisa mereka pengaruhi. Bisa mengaruhi karena mereka punya kapital banyak. Contohnya Amerika gitu kan, yang paling jelas negara kapitalis nomor 1 di dunia gitu kan. Nah, maka kalau kita lihat sebenarnya ya jargon demokrasi oleh rakyat untuk rakyat itu sebenarnya hanya sekedar jargon aja. Ya, bukan pada faktanya seperti bahwasanya rakyat yang berkuasa itu para kapitalis. Nah, makanya ya para kapitalis ini contohnya kalau di Indonesia dulu kan, sebagai contoh yang nyata aja Omnibus Law. Walaupun rakyat menolak, tidak suka, tidak setuju dengan Omnibus Law, Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, karena itu merugikan para buruh gitu ya, tetapi menguntungkan para kapitalis yang tetap dipertahankan gitu. Itu sebagai contoh nyata. Nah,
Ini para kapitalis inilah orang yang memiliki hotel-hotel besar, ya, memiliki maskapai penerbangan, ya, yang memiliki mall-mall gitu ya. Iya. Nah, dengan adanya COVID ini gitu ya, dengan pandemi ini itu mereka rugi. Nah, itu bisa kita lihat ya di berita-berita. Kita lihat dulu berita-berita sebentar. Ya, ya banyak bisnis-bisnis yang merugi dikarenakan adanya corona ini ya. Jadi kalau kita lihat ya apa saja banyak bisnis yang rugi. Itu dari segi tabiatnya ya kapitalisme ya. Nah, berikutnya juga kalau kita memahami ya sistem kapitalisme ini, para kapitalis tersebut tidak mungkin melakukan depopulasi jumlah manusia. Kenapa? Karena dikarenakan mereka tuh memerlukan tenaga manusia untuk bekerja buat mereka. Iya, terutama di negara ketiga. Tenaga murah mereka. Tenaga murah mereka benar gitu. Ya, nggak mungkin mereka akan depopulasi gitu ya. Iya. Dan memang juga asal dari penelitian kalau negara tersebut ya berkurang jumlah penduduknya, itu produktivitasnya juga berkurang. Iya. Nah, di Eropa sekarang ini dan juga termasuk di Amerika ya. Di Eropa karena gaya hidup mereka itu jumlah anak mudanya berkurang, yang banyak itu orang-orang tua kan. Iya, betul. Sementara orang tua itu tidak produktif. Tidak produktif lagi. Ya, makanya dan itu berpengaruh kepada ekonomi mereka. Ya, karena yang produktif itu berkurang, yang tidak produktif makin lama makin banyak. Makanya Eropa atau Amerika itu selalu menerima imigran. Ya, imigran. Nah, inilah tabiat dari kapitalisme gitu yang banyak orang tidak paham. Iya. Ya, jadi kalau kita berpikirnya seperti memahami itu, kita akan paham bahwasanya tidak mungkin pandemi ini yang tadi direkayasa gitu ya, karena terjadi di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah untuk mendepopulasi manusia. Ya. Ya, paling yang untung itu Pfizer. Ya itu. Atau Johnson & Johnson, dan itu cuma bagian kecil dari kapital gitu. Ya sekarang dia kapitalis kesehatan mereka bermain, tapi secara umum itu mereka tidak masuk dalam. Ya tidak merugi gitu. Ya, mereka malah pengen sebenarnya secepatnya pandemi ini selesai. Iya. Kalau berpikir itu. Nah, ini kesimpulannya yang harus kita pahami ya. Jadi bahwasanya nggak mungkin adanya depopulasi dan segala macam itu ya, sangkaan-sangkaan atau hoax yang seperti itu. Yang harus kita pahami sekarang, terutama umat Islam Indonesia gitu ya, kita harus keluar dari pandemi ini dengan selamat. Iya. Ya, dengan selamat ya, dan kalau bisa seminimum mungkin korban. Sementara kita sudah tahu nih bahwasanya rumah sakit itu sudah kolaps, sudah over capacity gitu ya. Kapasitasnya berlebih. Nggak sanggup lagi menerima. Kemarin kita mendengar cerita dari dokter sendiri gitu, bahwasanya ketika ada 2 pasien datang, ya itu nggak bisa dilayani semua, mereka harus pilih pasien yang mana yang lebih membutuhkan gitu ya. Lebih menguntungkan ya. Makanya banyak yang kalau ada pasien orang yang lebih tua yang datang, lalu ada misalnya ibu hamil, itu mereka lebih milih yang ibu hamil. Itu kita dengar sendiri gitu. Karena memang keterbatasan itu tadi. Jadi sekarang ini pandemi ini ya, kalau tidak semua elemen masyarakat ya ikut pertama itu dalam mensukseskan vaksin. Iya, vaksin. Ya, vaksinasi. Karena banyak yang menolak gitu ya. Iya, anti-vaks. Iya. Banyak menolak karena apa? Karena hoax itu tadi gitu ya. Banyak yang menolak. Nah, sementara kalau mereka tidak divaksin, maka penularan itu akan lebih imun tubuh itu akan banyak yang rendah. Sementara dengan vaksin itu sendiri kan sebenarnya memang bukan obat untuk menyelesaikan masalah, tetapi ya vaksin itu membantu tubuh untuk melawan ini, melawan itu tadi ya. Yeah. Nah, kalau nggak kalau banyak yang tidak mau divaksin, maka penyebaran ini akan selalu lebih gampang. Ya, virus itu akan lebih cepat ya. Virus itu akan selalu berpindah ya. Nah, kemarin gitu ya, ada yang nggak mau divaksin. Jadi ketika abang tanya, dulu ketika kecil vaksin cacar nggak? Iya vaksin gitu ya. Vaksin polio nggak? Iya vaksin. Dulunya divaksin gitu ya.
Ya, tapi sekarang kenapa enggak? Ya karena sekarang ini karena termakan hoax itu tadi. Oh, Ya, kalau abangnya melihat seperti itu, termakan hoax itu tadi. iya. Nah, lalu anggapan, nah masalah vaksin juga ya. Jadi anggapan bahwasanya apa eh, eh, vaksin ini membuat kita itu tambah sakit itu sudah jelas salah. Karena solusinya itu sekarang ya, Iya. jangan sampai anti vaksin gitu ya. Nah, kalau makin banyak divaksin, maka kita mungkin insya Allah ya akan sama kayak dulu lagi. Kayak dulu cacar itu membunuh manusia itu. Iya. Tapi karena semuanya itu divaksin gitu ya, itu akhirnya Terkena cacar berkurang. pun, Ya. berkurang Nggak ada dan, kematian karena cacar sekarang. Ya kan? Begitu juga polio kan seperti itu, makin Iya. sedikit. Dulu mungkin ketika kita kecil masih ada orang-orang yang polio, tapi sekarang tuh hampir tidak ada. Karena hampir semuanya Vaksin. divaksinasi gitu. Nah, Iya. ini perlu kesadaran bersama Heeh. gitu. Kemudian ada juga yang bilang, nggak ada itu corona, itu kan flu biasa gitu. Orang ini nggak, gimana ya? Kalau sepengetahuan ini dari kita waktu di Inggris dulu kan selalu dapat selebaran dari NHS gitu Iya. kan, yang orang dari Departemen Kesehatan Inggris gitu kan. Flu itu di situ diterangkan kalau yang namanya flu itu bermacam-macam, mulai dari flu ringan sampai flu yang berat yang bisa mematikan gitu. Jadi kayak waktu dan bukan cuma di Inggris, di Eropa tuh secara keseluruhan tuh tiap tahun tuh tiap musim Divaksin tertentu terus. harus vaksin gitu. Karena dia memang bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk membantu imun Untuk tubuh. mencegah imun tubuh tuh untuk mencegah. Maka setiap mau winter, mau musim dingin, orang-orang umur 40 tuh dikasih vaksin gratis sama mereka. Dan kan orang-orang yang punya penyakit di paru-paru kayak asma dan lain-lain itu harus wajib divaksin gitu, dikasih gratis gitu, dipanggil sama NHS untuk datang ke rumah sakit. Dan begitu juga corona tuh kan bisa dibilang itu sebetulnya mutasi flu itu kalau nggak salah dulu disebutkan. Cuman dia mutasi ada mahkotanya, makanya ada coronanya itu, makanya akhirnya dijadikan virus jadi corona gitu kan dari namanya itu. Dari kelelawar ya. Dari kelelawar. Okay. Jadi dan itu jelas mematikan dari faktanya gitu. Ya. Nah, jadi itu tadi ya, memahami bahwasanya ini nggak akan selesai kalau semua elemen masyarakat tidak memahami dan tidak ikut terus serta. Ya, gitu. serta. Ya, atau secara mayoritas lah ya. Kalau mayoritas itu mereka tuh mau divaksin gitu ya, mau prokes, insya Allah ini akan diinikan ya. Jadi kita nggak mengharapkan lagi kepada ya yang pemegang otoritas ya, pemegang otoritas ya, itulah kemampuan mereka pada saat sekarang ini. Tapi sekarang ini sudah kolaps. Nah, maka imbauan abang ya untuk para influencer, tokoh ya, ulama atau panutan itu ya, jangan memberikan solusi yang mana akan menambah penyebaran virus atau memberikan solusi yang berdasarkan hoax. Iya. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah itu kan bersabda la dororo wala diroro ya. Ya, tidak boleh mendatangkan doror dan juga kepada diri sendiri, juga tidak boleh mendatangkan doror kepada orang lain gitu. Jadi dulu ketika awal sebelum Ramadan ya, ketika abang pertama kali vaksin, sama kita udah 2 kali divaksin dua-duanya kan. Itu ada yang nelpon gitu, ada guru nelpon kepada abang nanya ya, Ustaz, saya ini mau divaksin gitu ya, tapi saya ragu katanya ya. Dan saya ini jadi panutan semua orang. Kalau saya vaksin semuanya akan vaksin. Kalau saya tidak vaksin semuanya tidak akan vaksin. Lalu abang bilang ya vaksin lah. Ya karena ini apalagi dia jadi panutan orang. Ya karena dia akan diminta pertanggungjawaban gara-gara misalnya kalau dia tidak divaksin, lalu yang lain juga nggak ikut vaksin gara-gara dia gitu ya. Tidak berdasarkan pemahaman yang benar tentang hakikat virus itu apa gitu ya. Maka dia akan ikut berdosa. Nah, oleh karena itu mungkin di akhir vlog kita kali ini, pada teman-teman semua ya, ikuti orang yang pakar ya, orang yang pakar dalam masalah virus ini ya. Nah, di YouTube tuh ada Pak Ahmad ya, beliau tuh pakar di bidang mikrobiologi dan transmisi virus dan segala macamnya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya Rasulullah itu bersabda ya. Ya ketika Rasulullah ditanya tentang
penyerbukan Korma. sari kurma ya. Ya, lalu Rasulullah memberi nasihat, lalu orang itu datang lagi tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka Rasulullah menyatakan wa antum a'lamu bi umri dunyakum ya. Jadi dalam masalah yang kayak gini nih, Masalah dunia. ya bukan ya masalah teknologi, Iya. masalah kedokteran gitu ya. Itu kita bertanya kepada pakarnya. Ya, kepada orang yang tahu. Jadi tadi sudah saya kasih lihat ya, silakan cari di YouTube Pak Ahmad ya. Insya Allah beliau tuh sangat paham sekali bagaimana penyebaran tentang virus ini. Mungkin sampai di sana saja. Saya Abang ada yang mau ditambahkan? Nggak, mungkin itu udah cukup insya Allah ya. Itu sudah cukup panjang Udah kayaknya. panjang ya. Nanti dilanjutkan untuk Lanjutkan lagi insya Allah ya. Nah teman-teman semua ya, jaga prokes ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di tengah pandemi ini ya. Sudah banyak sahabat kita yang kita kenal atau apa yang pergi gara-gara melalui COVID-19. Memang itu adalah ajal gitu ya, tapi Allah menyuruh kita untuk berikhtiar menjaga diri kita dari pandemi ya. Mungkin itu saja. Tetap like, share dan subscribe, mudah jadi pahala ya, jadi amal soleh bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi